ke live aku. Ya, seperti biasa sambil menunggu teman-teman yang lain, jangan lupa di tap-tap dulu layarnya dan juga boleh share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Halo juga Kak Liza, BTW Kak Liza dari mana nih? Hai ya. Oke teman-teman, seperti biasa malam ini bakalan ada 5 soal. Dan juga jangan lupa disediain kertas buram atau kertas kecil-kecilnya untuk melihat dan menghitung benar dan salah kalian teman-teman. Silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1 dari Kalbar. Halo Kalbar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 1 aja tanpa lama-lama teman-teman. Silahkan dibaca dulu. Nah, ini pertanyaannya tentang presentasi kepala janin ya. Oke, hai Kak, aku baru bergabung di live Kakak. Ini Kak Melisa ini baru pertama kali gabung ke live aku ya. Selamat bergabung ya Kak Melisa ya. Semoga bisa membantu persiapan P3K-nya. Assalamualaikum Kak Aulia. Waalaikumsalam Kakak Anek ya bacanya. Oke, lanjut aja teman-teman ke soal nomor 1. Kira-kira jawabannya apa nih untuk soal nomor 1? Seorang wanita usia 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke RS dengan keluhan kencang-kencang, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah PX ya, kemudian kontraksi 3 kali selama 10 menit dengan durasi 30 detik. DJJ 140 kali per menit pada pemeriksaan dalam teraba sutura frontalis, pangkal hidung, dan orbita. Nah, apakah kemungkinan presentasi yang ditemukan pada kasus tersebut? Oke, di sini rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat dulu teman-teman nanti jawabannya yang mana nih. Nah, jadi ya ini saat di VT yang teraba pada pemeriksaan dalam itu sutura frontalis ya. Frontalis itu ubun-ubun besar ya teman-teman. Kemudian teraba juga pangkal hidungnya dan orbita. Orbita ini tulang mata ya teman-teman ya. Nah, kira-kira presentasinya itu apa? Dahi, muka, puncak, bokong, atau belakang kepala. Nah, kalau bokong udah jelas banget kita eliminasi ya. Kemudian kalau belakang kepala juga. Nah, belakang kepala itu adalah penunjuknya ubun-ubun kecil. Nah, kira-kira mana nih? Dahi, muka, atau puncak? Kalau puncak ya itu penunjuknya adalah ubun-ubun besar. Nah, kira-kira apa nih? Dahi atau mata? Nah, lihat lagi pada pemeriksaan VT atau pemeriksaan dalam itu yang teraba sutura frontalis, pangkal hidung, dan orbita, teman-teman. Nah, kalau muka itu kira-kira yang teraba apa aja nih? Kalau muka ya, aku coba lihat kasih gambarannya dulu. Nah, di sini ada gambar bayi, teman-teman. Nah, fleksi ini kalau posisi normal ya seperti fleksi ini ya. Ini penunjuknya adalah ubun-ubun kecil. Nah, kemudian ada defleksi ya. Defleksi itu biasanya penunjuknya kalau nggak puncak kepala ya, biasanya defleksi itu puncak kepala. Nah, kemudian eksistensi, dia ada eksistensinya ya. Ekstensi itu bisa yang kalau full banget ya itu bisa yang terabanya muka ya presentasinya. Tapi kalau misalnya ekstensinya tidak terlalu ekstensi teman-teman, itu biasanya yang teraba dahi. Nah, tetapi kalau untuk muka kan, nah anggaplah ini panggul ya, ini panggul. Nah, kemudian masuk nih jari kita. Nah, yang teraba biasanya itu apa? Bagian mulut, hidung ya, dagu, mata ya, dahi. Nah, itu biasanya presentasi muka teman-teman. Nah, tadi di soal itu yang teraba adalah sutura frontalis ya, ubun-ubun besar, kemudian pangkal hidung sampai ke tulang mata orbita. Nah, ternyata bagian mulut dan dagunya itu tidak teraba teman-teman ya. Berarti dia masuk ke presentasi dahi teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A tadi, dahi. Nah, kalau untuk presentasi muka dia teraba satu muka teman-teman ya. Teraba matanya, kemudian teraba hidung, apalagi teraba mulut ya, teraba dagu juga seperti itu. Nah, tapi kalau dahi itu yang teraba sutura frontalis, pangkal hidung, dan orbita atau tulang mata teman-teman. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 1 itu jawabannya presentasi dahi. Ada yang jawab A enggak? Tadi aku lihat banyak banget yang jawab B ya. Untuk soal nomor 1 ada yang benar soal nomor 1 atau udah ada yang salah nih soal nomor 1. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2 teman-teman. Aku benar, siap Kak Seka. Lanjut ya ke soal nomor 2. Silakan dijawab untuk soal nomor 2 teman-teman. Apakah prinsip dasar komunikasi efektif yang digunakan bidan sesuai kasus tersebut teman-teman?
Salah. Oke, jadi kalau untuk presentasi muka lagi-lagi ya itu satu muka teraba teman-teman. Teraba mulutnya ya biasanya antara mulut ya sama anus itu kurang lebih sama ya. Cuman kalau memang dia presentasi muka teraba mulut itu terasa kita hisapan baiknya ya. Kalau misalnya teraba anus ya waktu keluar jarinya itu ada mekoniumnya teman-teman. Seperti itu. Pasti udah tahu semua lah. Lanjut lagi ke soal nomor 2 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 28 tahun, G1 P0A0. Kemudian ada tryoutnya kak, ada tryoutnya itu ada di grup tele juga, ada TO-nya di Sobat P3K. Banyak banget teman-teman yang chat ya, TO di grup Telegram itu masih lanjut nggak? Masih lanjut sampai bulan Desember ya, jadi masih ada 2 TO lagi. Dan untuk bulan November ya sabar ya teman-teman, lagi proses soalnya. Nanti kalau misalnya udah selesai bakalan di-share ulang kok ke grup. Oke, untuk soal ini G1 P0A0 hamil 39 minggu datang ke PKM dengan keluhan mula sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keluar lendir campur darah dari kemaluan. Kemudian hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan dalam vagina normal, pembukaan 8 cm, effacement 75%, ketubannya utuh ya. Kemudian kepala Hodge 2, molase tidak ada, tidak teraba bagian kecil janin dan tali pusat. Bidan kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kira-kira prinsip dasar komunikasi efektif itu apa? Untuk Oktober ya, tryoutnya Oktober itu yang di batch 5 kakak. Nah, tahun lalu ada yang dapat terkait prinsip dasar komunikasi efektif nggak nih? Tahun lalu ada yang dapat ujian soal terkait prinsip dasar komunikasi efektif kepada pasien. Untuk ikut TO ya kalian bisa hubungi aja WA admin 1 di Instagram Lolos ASN. Jadi kalian pergi dulu ke Instagram Lolos ASN. Nanti di situ jangan lupa di-follow dulu ya teman-teman. Nanti di sana ada link WA admin 1, silahkan di chat aja WA-nya. Tapi kalau misalnya tidak terhubung dengan WA, kalian bisa DM aja di Instagram Lolos ASN. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Tahun lalu itu ada juga yang beberapa orang dapat soal terkait komunikasi efektif pada pasien. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah di sini. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien tanpa ada yang ditutup-tutupi. Artinya secara transparan ya, secara terbuka. Nah, prinsip secara terbuka itu adalah clarity, teman-teman ya, clarity. Kalau audible itu yang bisa didengarkan ya teman-teman ya. Kemudian kalau humble itu dia siap menerima kritik ya. Kemudian tidak sombong juga dan ramah. Nah kalau respect itu menghargai pasien teman-teman ya. Kalau empati yaitu bisa menempatkan situasi kondisi pasien teman-teman. Tapi di sini kata kuncinya adalah tidak ada penjelasan ya pemeriksaan kepada pasien yang ditutup-tutupi alias secara transparan. Nah, transparan itu adalah clarity, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Artinya ditulis dong Kak. Oke, clarity itu artinya transparan, teman-teman, atau terbuka. Ya, transparan atau terbuka. Nah, kalau audible ya, audible itu dia bisa didengar ya, bisa didengar secara baik-baik ya. Kemudian ada humble, humble itu bisa menerima kritikan teman-teman, bisa menerima kritikan. Kalian bisa screenshot aja ataupun tulis ulang ya. Sini kayaknya nggak muat, aku hapus dulu deh. Kemudian ada respect, respect itu menghargai ya, menghargai pasien teman-teman, atau hormat deh. Adanya rasa hormat ya, menghargai pasien. Kemudian empati, empati itu dia sama seperti simpati ya teman-teman, yang bisa menempatkan situasi kondisi teman-teman. Ya aku nggak muat lagi nih. Oke, soal nomor 2 jadinya jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah ini dia soal nomor 3. Kayaknya gampang-gampang susah lah ya soal malam ini. Lanjut lagi untuk soal nomor 3. Apakah rencana yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat dulu. Seorang wanita usia 24 tahun datang ke PMB untuk melakukan konsultasi persiapan pernikahan. Hasil anamnesa, belum pernah menikah dan belum pernah melakukan hubungan seksual. Rencana menikah 1 bulan lagi.
Kemudian height teratur ya, ini teman-teman nih, aku typo, heightnya teratur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, konjungtiva merah muda dan tidak ada kelainan. Kira-kira rencana yang paling tepat nih apa? Rencana paling tepat nih apa teman-teman kira-kira kepada calon pengantin? Oke, jadi buat teman-teman yang telat masuknya ke live aku, nanti aku bakalan share ulang lagi rekamannya di YouTube aku. Nama YouTube-nya Aulia Sakinah Putri. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Lanjut ke soal nomor 3 nih, rencananya kira-kira apa? Nah, jadi dia chatin ya teman-teman, sorry. Dia itu calon pengantinnya ini ya. Konsultasi terkait persiapan pernikahan. Kita lihat apakah ada masalah. Nah, konjungtiva merah muda ya artinya normal ya, tidak adanya anemis. Nah, kemudian juga tidak ada kelainan, TTV-nya juga dalam batas normal, teman-teman. Dan dia belum pernah hubungan seksual ya, dan belum pernah menikah sebelumnya. Nah, kira-kira rencana yang paling tepat, kita lihat dulu. Yang A, cek kesehatan jiwa. Cek kesehatan jiwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ya, tidak ada diketahui di kasus adanya tanda-tanda gangguan jiwa ya pada pasiennya. Jadi tidak perlu cek kesehatan jiwa untuk rencana yang paling tepat. Kemudian yang B, pemeriksaan penunjang ya. Kemudian yang C, adanya melakukan konseling gizi. Yang D, screening status imunisasi TT. Kemudian yang E, pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, di soal juga tidak dikatakan bahwa adanya masalah pada cash pro-nya atau kesehatan reproduksi, teman-teman. Nah, rencananya itu adalah yang D, teman-teman ya. Screening status imunisasi TT ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nah, jadi imunisasi TT itu perlu ya. Jadi kan misalnya ada orang yang mau nikah, pasti ada yang namanya suntik catin ya, teman-teman, atau suntik TT. Itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada bayi dan juga pada ibu, teman-teman. Karena kan takutnya nanti begitu selesai nikah, pasiennya langsung hamil ya teman-teman. Setidaknya dia udah pernah suntik TT sebelumnya, sehingga mencegah terjadinya tetanus tadi itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kan nomor 2 belum di SS. Nanti yang teman-teman ketinggalan, nanti aku up ulang rekamannya di YouTube aku, Aulia Sakinah Putri. Dan buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke grup Telegram, kalian silahkan pergi aja ke Instagram Lolos ASN. Jangan lupa di follow dulu ya. Terus nanti ada link WA admin 1, silahkan di WA aja. Kalau misalnya tidak tergabung ke WA, kalian bisa DM aja ke Instagram Lolos ASN. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang remaja wanita usia 15 tahun datang ke PMB bersama ibunya dengan keluhan hamil di luar nikah. Hasil anamnesa ingin dilakukan aborsi karena khawatir dengan masa depan. Umurnya masih sangat muda, belum siap memiliki dan merawat anak sendiri karena pasangan yang tidak ingin bertanggung jawab. Nah, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang bidan, teman-teman? Oke, di sini jawaban paling terbanyak itu adalah yang C ya. Kita lihat dulu nih, kira-kira benar nggak jawaban yang terbanyak nih? Ada juga yang jawab D. Nah, kira-kira mana nih kata kuncinya ya? Pasiennya itu mau melakukan aborsi karena dia belum siap ya. Ditambah lagi pasangannya nggak mau tanggung jawab. Nah, kira-kira kita sebagai bidan apa? Yang jawaban membantu aborsi itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi yang A sama yang E itu aku langsung aja eliminasi. Karena tidak boleh melakukan aborsi, teman-teman. Kemudian yang B, menolak secara tegas dengan rencana tindakan aborsi tersebut. Kita keep dulu ya, ini soal-soal analisis. Jadi diperhatikan baik-baik teman-teman, karena isinya biasanya menjebak nih. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang B nih, mulai bingung ya. Nah, kemudian yang C menjelaskan dampak aborsi dan menyarankan menerima kehamilan. Kemudian yang D menyarankan untuk menerima kehamilan dan memberikan konseling gizi. Kira-kira mana nih? Bingung ya teman-teman ya, antara B, C, dan D. Pada bingung kan? Nah, ini salah satu soal analisis. Tahun lalu itu soalnya rata-rata kayak gini, rata-rata analisis. Tahun lalu ada yang dapat soal-soal analisis nggak? Atau jangan-jangan soalnya semua analisis lagi? Ada, oke, ada yang jawab D, C, sama B ya.
Banyak Kak, ya banyak memang soal analisis ya. Kemungkinan tahun ini soalnya analisis lagi. Jadi pelajari baik-baik soal-soal analisis ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau yang B itu menolak secara tegas dengan rencana tindakan aborsi tersebut. Harusnya ya untuk menolaknya kita jelasin dulu nih alasan kenapa kita tolak, kemudian kita jelasin dampak dan efek sampingnya ya teman-teman. Nah jadi yang B ini kurang tepat. Yang B ini benar ya menolak tindakan aborsi tapi kurang tepat kayak gitu. Masih ada opsi antara C sama D. Nah kalau yang C itu menjelaskan dampak aborsi ya. Jadi dampak aborsi itu banyak banget, bisa perdarahan, bahkan terburuknya bisa menyebabkan kematian pada si ibunya karena perdarahan tersebut. Kemudian menyarankan menerima kehamilan. Nah, kemudian yang D menyarankan untuk menerima kehamilan dan memberikan konseling gizi. Tetapi yang D ini kurang lengkap, teman-teman. Lebih prefer yang C. Kenapa? Karena yang C itu jelasin dulu nih, karena kan pasiennya mau aborsi ya, artinya kita pasti menolak aborsi. Nah, harus kita jelasin dulu kenapa kita menolak untuk melakukan tindakan aborsi. Kita jelaskan nih, kita sampaikan semua dampak-dampak terburuk dari aborsi. Sehingga pasiennya tuh ngerti, oh ini loh dampak aborsi kayak gini. Jadi nggak boleh kayak gitu, dan disarankan supaya ya udah nerima aja kehamilannya ya teman-teman kayak gitu. Nah tapi kalau yang D hanya menerima kehamilan saja dan melakukan konseling gizi, pasiennya nggak tahu nih kenapa nggak boleh dilakukan aborsi, emang dampak aborsi apa, karena kan pasien orang awam ya nggak paham, makanya perlu diedukasi. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C teman-teman. Tadi tuh banyak jawaban yang C ya kayaknya. Ada yang D juga, ada yang B juga. Tapi untuk jawaban yang tepat, nomor 4 itu adalah yang C. Lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Kak, hari ini ada kuis? Ada kakak, nanti abis live ada kuis ya. Kak bisa minta share materi tentang permainan yang cocok untuk anak sesuai usianya. Untuk mana dia tadi? Materi tentang permainan kalau nggak salah aku udah share deh. Tapi nanti deh cek ulang, takutnya ke double aja. Sepertinya udah kirim sih, tapi nanti aku cek ulang lagi ya. Ada yang masih benar nggak nih untuk soal sampai 4 soal tadi? Ini kisi-kisi untuk SKB bidan nggak Kak? Bisa juga untuk SKB bidan ya. Untuk SKB bidan itu udah ada keluar kisi-kisinya teman-teman ya. Udah aku share juga di grup Telegram bagi teman-teman. Silakan bergabung ke grup Telegram. Di situ udah ada kisi-kisi SKB bidan. Kalau untuk join ke grup Telegram silakan pergi ke Instagram Lolos ASN ya. Di situ ada WA admin 1, silakan di DM aja. Di WA aja, tapi kalau misalnya tidak terhubung dengan WA-nya, silakan di DM aja Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 kita lanjut. Seorang wanita usia 18 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut hebat dan mengganggu aktivitas. Hasil anamnesa, haid ya, ini kurang D-nya. Haid telah memasuki hari ke-14. Jumlah perdarahan masih banyak dan kadang disertai gumpalan darah. Ganti pembalut 5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 10/6. Kemudian nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 Celcius. Dan tidak terdapat massa pada abdomen. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut teman-teman? Oke, di sini jawabannya adalah yang B ya. Yang B itu menyarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Ada yang jawab selain B nggak? Ada yang jawab selain B, teman-teman? Kenapa nih rata-rata kok pada jawab B? Kenapa nggak ada yang jawab D nih? Kenapa nggak ada yang jawab D? Atau E deh? Ada juga ya yang jawab C, ada yang E, ada yang B. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Di sini kita analisis dulu kasusnya ya. Mulai agak bingung karena soal-soal analisis. Nah, kita analisis dulu. Pasiennya itu datang dengan keluhan nyeri perut hebat. Ya, sedang haid hari ke-14. Nah, ini pasiennya itu sedang haid ya, teman-teman. Dan haidnya itu nyeri perutnya sampai mengganggu aktivitas. Nah, kalau haidnya nyeri haid udah sampai mengganggu aktivitas, itu artinya udah mengarah ke patologis, teman-teman. Ditambah lagi haidnya itu udah sampai ke hari 14 juga masih banyak ya. Kemudian ada gumpalan-gumpalan darah juga sampai
ganti pembalut itu sekitar 5 kali sehari. Nah, itu udah masuk ke kasus patologis ya. Kalau kasus patologis sudah mengarah ke ranahnya dokter spesialis atau obgyn, maka kita perlu konsultasikan nih ke dokter obgyn ya, supaya entah dilakukan USG ya teman-teman, supaya tahu nih kira-kira di dalamnya ada apa. Takutnya entah ada kista, miom atau lain-lainnya teman-teman ya. Karena di sini nyerinya sudah sampai mengganggu aktivitas ya, kemudian haidnya sudah sampai 2 minggu ya, 14 hari nggak berhenti-berhenti, masih banyak. Kemudian ada juga gumpalan, sehari itu bisa sampai 5 kali. Artinya kan banyak sekali ya darahnya teman-teman. Maka perlu konsultasi ke obgyn seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Karena biasanya kalau dysmenorrhea pada umumnya atau yang hal yang normal teman-teman, yang fisiologis, itu tidak sampai mengganggu aktivitas ya. Paling 1 atau 2 hari aja kram perutnya. Tapi ini sampai 14 hari juga masih kram ya. Kita curiga takutnya ada kista atau lain sebagainya. Maka perlu pemeriksaan lebih lanjut. Untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Ada yang benar semua untuk 5 soal ini? Ada Kak? Oke, ada yang benar semua ya. Congrats Kak Ivana benar semua ya. Ada yang salah satu, semangat teman-teman yang salah satu, jangan patah semangat ya, harus banyak-banyak lagi latihan ya, supaya nanti waktu ujian benar semua nih. Kak, maaf Kak, ini untuk D4 atau D3. D4 dan D3 juga bisa ya, karena kisi-kisi D3 dan D4 bidan itu sama aja. Cuman di D4 itu ada penambahan, yaitu penambahan di shift malam dan juga operasi atau bedah ya teman-teman ya. Operasi SC itu biasanya. Oke, jadi untuk, maaf Kak, live jam berapa aja, untuk jamnya menyesuaikan teman-teman. Makanya kalian jangan lupa follow TikTok aku supaya kalian bisa dapetin info-info jam live aku teman-teman. Oke, nah buat kalian tadi yang mau gabung ke dalam grup Telegram ya, ataupun ya ke grup Telegramnya bidan ya, kalian bisa pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Kalian silahkan klik WA admin ya, WA admin 1 ini. Kalau misalnya nggak terhubung sama WA, kalian DM aja ke Instagramnya Lolos ASN kalau misalnya mau bergabung. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di besok, kita lanjut live lagi ya. Oke, terlebih kurang aku mohon maaf. Bye bye.